Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih bersama dengan Mas Denny Bekti. Dan kali ini kita akan masuk ke sesi Q&A atau tanya jawab. Sebenarnya makasih banget buat teman-teman yang udah nanya Mas di forum di video Oh ini. iya, terima kasih buat teman-teman yang nanya. Iya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Ya. Gimana Mas cara bagi waktu nulis antara buku, pekerjaan sama keluarga? Ya. Sebenarnya kunci membagi waktu itu gampang ya. Teman-teman juga pasti udah punya modal ilmu ngeplan, pasti udah ngeplannya pasti udah bisa lah ya. Iya. Cuman menurut saya kuncinya adalah ya kita harus bisa bagi waktu itu secara garis besar. Kalau waktunya kerja ya kerja, kalau waktunya keluarga ya keluarga, kalau nulis ya nulis. Saya tuh biasanya kalau nulis pasti subuh. Habis sholat subuh. Kadang Nggak ngantuk Mas? Apa? Nggak ngantuk. Ya ngantuk. Terus gimana ngatasinnya? Biasanya saya bangunnya jam 3-an ya, maksudnya jam 3-an bangun sholat tahajud gitu. Ya. Kemudian saya nulis. Saya tuh kalau nulis nggak banyak kok. Sehari 1-2 halaman. Kalau dihitung jadi karakter tuh kayak 500 karakter lah. 300-500 karakter. Maksimal ya 750 atau 1000 karakter. Itu sebentar menurut saya. Proses nulis itu cuma 30-1 jam maksimal. Sehingga kalau saya jam 3 bangun habis sholat terus saya nulis, jam 4 habis sholat subuh saya tidur. Soalnya kan kalau bangun terus ya, nanti pas kerja ngantuk. Soalnya jam tidurnya berkurang. Ya, kalau biasanya kok efektif Mas jam 3 sampai jam 4 bisa nulis karena saya malamnya pasti udah punya kerangka tulisan. Minimal udah punya ide. Kalau saya bahas di e-book apa itu menggali ide itu kan ide itu gampang ya. Ide itu cuman penilaian kita pada satu realitas lah. Itu saya tulis sederhana. Datanya 1-2 saya kasih ke situ linknya atau apa, baru pada waktu subuhnya saya eksekusi. Dikembangkan lagi ide-idenya. Sisanya ya kerja dari jam 7 sampai jam 5 ya kerja, dakwah, pengisi SM seterusnya. Keluarga juga sama. Saya kan karena udah berkeluarga, saya pasti meluangkan waktu habis kerja sampai jam 9 itu ya sama istri. Jadi sebetulnya kalau dipikir-pikir kembali dalam satu hari saya paling nulis itu 1 jam paling. Dari 24 jam 1 jam. Cuman kenapa kok bisa menghasilkan buku? Karena konsisten. Iya. Jadi kekuatannya itu bukan di banyaknya dalam satu waktu, tapi di konsistennya. Di situ. Iya. Itu guys, konsisten rahasianya guys. Oke. Kemudian mungkin gimana cara buat konsisten? Nah nanti di video sebelumnya ya. Iya. Part 1 sudah banyak itu. Betul. Ya. Gimana cara memiliki kendali diri agar terus produktif? Tadi ya di video 1 sudah saya jelaskan. Ya. Teman-teman nggak perlu berupaya banget buat produktif. Kalau kamu bahagia akan produktif dengan sendirinya. Dengan sendirinya produktif ya betul. Pasti. Kayak anak kecil yang nggak usah dimotivasi buat bermain, anak kecil itu. Ya, ayo dek bermain yuk, ayo. Alam bahasa dia udah bermain. Ya. Itu begitu doang sih. Jadi nggak usah sampai kendali diri produktif, semangat. Menurut saya sih nggak perlu sampai seperti itu kalau udah bahagia. Iya. Itu akan jadi sebuah habit mungkin akhirnya ya. Betul. Sebuah habit ya. Oke ya, simple ya. Pernah nggak sih Mas males? Gimana cara atasinya? Udah saya bahas juga ya. Males itu beda sama penat. Kalau penat kita capek secara fisik maupun psikis karena melakukan pekerjaan yang disukai terus menerus. Kalau malas kita emang nggak suka sama pekerjaan itu. Mungkin lengkapnya di video sebelumnya ya, itu udah dijabarin panjang banget sama Mas Denny Bekti. Oke. Ini menarik ya. Kemudian gimana cara produktif meski dikelilingi orang yang tidak produktif? Nah ini menarik ini. Ya. Manusia itu memang alaminya ngikut lingkungan. Karena kita makhluk sosial ya. Betul sekali. Nah, tapi apa sih motivasinya manusia itu pengen ikut lingkungan? Karena manusia itu nggak pengen dicap aneh sama lingkungan. Nah,
Dia Betul. nggak mau dianggap sebagai orang yang terasing dari lingkungannya. Iya. Ini alami kok, ini alami sekali. Itu Nggak diwajari masalah, ya? Diwajari. Cuman terus gimana Mas cara kita produktif walaupun dikelilingi orang yang tidak produktif? Hmm. Teman-teman harus mulai menyempitkan area fokus. Area fokus itu circle, bukan? Bukan circle pertemanan, bukan. Bukan. Menyempitkan area fokus perhatian kita. Hmm. Jadi misal nih, kalau kita lagi nulis di keramaian ya, Ya. jangan fokus di keramaian, fokus di apa yang kamu tulis. Itu namanya menyempitkan area fokus. Oh. Jadi kamu walaupun dikelilingi sama orang nggak produktif, jangan perhatikan orang nggak produktif. Oh, Fokuslah ya. di apa yang kamu kerjakan. Mungkin kalau bahasa keren sekarang itu mindfulness ya. Hmm. Jadi mindfulness itu antara pikiran sadar kita dengan apa yang kita kerjakan. Hanya ada dua faktor yang saling bertaut di situ. Oh. Jadi kita nggak memasukkan asumsi orang lain di dalamnya. Ini kayak area privat di mana hanya fokusku dan yang tak kerjain yang bermain di situ. Oh, itu mindfulness ya. Jadi kalau teman-teman masih risih karena ada yang nggak produktif di sekitar kita, berarti kita masih kurang sempit area fokusnya. Nah, cara menyempitkan area fokus itu gimana, Mas? Pertama, persiapan mental ya. Masih secara mental kamu harus, aku pengen nulis begitu. Aku pengen nulis selesai. Itu yang paling pertama. Kita harus fokus ke situ dulu. Iya. Nah, kemudian yang agak susah juga adalah kadang ada gangguan fisik yang kita itu walaupun udah fokus tetap mengganggu kan. Oh, misal kayak Kita nulis di pinggir perempatan lampu merah. waduh. Weng gitu kan. Ya, Nggak enak. nah itu kalau begitu ya kita mungkin bisa nyari lingkungan yang kondusif. Betul, Nah, yang kondusif. yang kondusif. Tapi kalau kita nggak bisa pergi dari situ, ya mungkin pakai headset atau apa itu. Ya, gitu. yang mungkin bisa mengurangi kebisingan itu ya. Betul. Pada intinya kita ngasih barrier, ngasih penghalang antara luar sama dalam kita. Jangan Ya. sampai yang luar masuk ke area fokus kita. Nah, Orang yang pandai mengendalikan area fokus, dia adalah orang yang bisa menikmati proses juga. Penting ini. bersamian tidak setuju untuk multitasking? Nggak setuju. Nggak setuju karena mesti nggak akan 100% optimal ya. Betul. Saya rasa sih nggak ada manusia yang bisa multitasking karena gini, di detik itu kita pasti hanya mikirin satu hal. Kalau kita pakai ukuran per detik loh ya. Ya. Di detik lain boleh jadi yang lain, tapi di detik itu pasti satu hal doang yang kita pikirkan. Naik motor? Pasti pas naik motornya itu. Nanti paling kalau sudah jalan sudah oke, sudah kita baru bisa mikir yang aneh-aneh kan. Tapi pada waktu awal kita pasti mikir di situ ya. Mungkin juga karena itu gerakan refleks akhirnya kita tidak perlu Betul. menghubungkan data terlalu abot gitu yang terlalu berat. Karena itu sebuah kayak refleks itu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Kemudian Ini ini ya. Mas Den, step-step ngasih naskah ke penerbit besar gimana? Nah ini. Cara ngasih naskah penerbit besar. Penerbit besar itu diasumsikan Gramedia ya, karena yang di Indonesia paling besar adalah Gramedia. Kabar baik buat teman-teman penulis sebenarnya, nulis di Gramedia itu kamu nggak perlu punya link, nggak perlu punya koneksi, nggak perlu punya backup, nggak perlu. Saya pun juga bukan siapa-siapa, tapi bisa terbit di situ. Caranya simple. Kalau pengen detail bisa di situsnya. Cuman sekarang Gramedia itu punya website namanya DPS Gramedia. Ya. Di mana kamu bisa daftar akun di situ, bikin naskah di situ, upload, selesai. Upload di itu Iya, aja. Terus tunggu. Kamu bisa milih 3 penerbit ya. 1 gagal, yang kedua, 2 gagal, yang ketiga. Itu prosesnya paling cepat 1,5 bulan. Itu dikoreksi dulu sama Gramedianya. Iya. Kalau mungkin menurut Gramedia menarik, Baru dihubungi. diterbitkan. Ya, sesimpel itu. Yang paling penting sih bukan cara ngirimnya, tapi bikin naskahnya. Ya, apa yang ditulis. Iya, betul. Tapi itu ada biayanya nggak Mas? Kalau Nggak misalkan ada, kita- gratis. 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 Serius? Iya, gratis. Oh. Dari hulu sampai hilir gratis. Oh. Enaknya ke penerbit besar tuh begitu. Teman-teman cuman modal ide. Ya. Yang lainnya dibayar sama mereka, royalti apa, semua proses dari mereka. Bahkan covernya pun mereka yang bikin. Oh, bukan kita yang bikin Bukan. cover. Saya ngetik di Word, Ya. saya jadikan PDF, kemudian saya kirim. Oh. Selesai. Kalau pengen tanya lebih dalam bisa chat personal ya. Iya, iya. Gitu. Simple, insya Allah simple. Tapi kalau penerbit kecil baru kita bayar ke penerbit kecil itu ya. Biasanya ke Sebenarnya bahasanya bukan kecil tapi Apa? indie. Oh iya. Penerbit indie, penerbit independen. Independen ya, betul-betul. Kok kecil sih? Ya, ya, ya. Oke, lanjut Mas. Next. Kemudian
Tips memunculkan ide kreatif menulis, membuat tulisan berkualitas. Saya Ya. bahas di e-book saya ya. Yang tentang apa namanya tips menemukan ide. Saya punya, insya Allah saya akan menuntaskan 3 bakat bahasa saya, 3 trilogi e-book skill menulis. Pertama adalah e-book pertama, menggali ide tanpa batas dengan rumus 3P. Sudah saya share juga di Instagram. Itu semuanya gratis ya, karena ini nazar saya. Kalau buku saya terbit ke Gramedia. Yang kedua nanti ada membangun habit nulis mulai dari nol. Itu step-stepnya, cara-caranya, trik, tips nanti di situ. Yang ketiga, saya juga bikin e-book terakhir itu judulnya Teknik Menulis yang Enak Dibaca dan Mudah Dipahami. Nah itu nanti yang ketiga ya. Yang ketiga. Nah, nanti teman-teman kalau ingin tahu lebih detail, nanti itu bisa download aja, cek di Instagram saya nanti. Nanti cara-cara di situ ada. Di bawah sini Instagramnya Mas Denny. Oke. Itu begitu. Lanjut Mas. Kemudian tips konsisten menciptakan sebuah karya sudah tadi ya. Sudah di video pertama ya. Mungkin lebih detailnya itu aja. Biar tidak ngulang lagi. Oke. Terus gimana agar mampu menyampaikan gagasan kalau punya bakat menulis ya. Ini akan saya bahas di e-book yang ketiga sebetulnya. Cuman kalau teaser sekilas doang. Menyampaikan gagasan sebetulnya, gagasan itu adalah cermin cara berpikir. Kamu kalau punya cara berpikir A, nulismu pasti A. Cara berpikir B, nulismu pasti B. Maka kalau teman-teman menulis, teman-teman sebetulnya tidak perlu effort lebih, karena kalian cukup menulis apa yang menjadi pikiran kalian. Kan nggak mungkin manusia nggak punya pikiran toh. Dia pasti merespon, dia pasti menilai, dia pasti menyimpulkan. Dan ini tinggal dituliskan aja. Nah, masalahnya gini Mas. Terkadang ya, kalau kita tuh bisa menilai satu realitas, kita bisa memberikan kayak pemanaan terhadap satu fenomena tertentu, itu karena kita sudah punya nilai ideal sendiri. Nilai ideal sendiri itu kadang-kadang inputnya dari mana? Dari bacaan-bacaan, dari kita tuh melihat mungkin YouTube atau ilmu-ilmu di sosial media. Nah, itu kadang-kadang yang membuat kita tuh jadi semakin banyak referensi kita untuk menuangkan dalam tulisan. Nah, masalahnya tuh kadang-kadang ada orang yang itu malas membaca, malas dapat itu kan, akhirnya input untuk jadi nilai ideal atau memaknai sebuah fenomena tertentu kan akhirnya kan minim Mas. Betul, akhirnya betul. sempit pemanaannya, cara berpikirnya pun juga tidak sekompleks sampean mungkin yang sering membaca. Jadi memang ini juga salah satu masalah besar negara Indonesia, di mana kita termasuk negara yang literasinya minat bacanya sangat rendah ya. Cukup rendah ya. Nomor berapa Mas? Kalau salah nomor 80 berapa? 87. Surveinya banyak ya. Ada yang 62 negara disurvei, kita urutan 61, ada yang 80. Pokoknya kita nggak jauh dari 3 ranking di bawah kok. Begitu yang saya baca, begitu PISA, UNESCO itu begitu. Ya memang kita agak susah ya. Terus gimana kalau pengen menimbulkan membaca itu lahir dari kebutuhan kayak gini. Kapan kamu beli obat? Ketika sakit. Nah, pun sama, kapan kamu membaca? Saat kamu butuh pemecahan masalah. Nah, kadang orang nggak butuh pemecahan masalah karena dia nggak sadar punya masalah. Ini yang paling mendasar. Kalau dia nggak sadar punya masalah, ya nggak nyari pemecahan. Jadi yang paling penting pertama adalah kita harus sadar masalah kita apa. Gimana Mas caranya biar sadar sama masalah? Kamu harus sadar dulu sama tujuan hidup. Karena masalah adalah jarak antara nilai tujuan ideal sama kenyataan. Ya, betul. benar. Jadi orang yang merasa nggak punya masalah, bagi saya orang yang nggak punya tujuan hidup. Karena mencapai yang ideal pasti ada masalah, pasti itu ya. Sunatullohnya pasti begitu. Kalau ketika ada sesuatu sedikit yang tidak sesuai sama nilai ideal ini, sama tujuan ini, pasti dia akan anggap ini masalah ini. Betul. Tapi kalau kita nggak ada ukurannya, nggak ada tolak ukurnya, ya dianggap semua ini bener. Betul. Nggak ada kayak patokan buat nilai bener salahnya kan. Akhirnya ya nggak lahir semangat untuk menggali ilmu, membaca nggak lahir. Tapi kalau kita tahu punya tujuan, merasa ada masalah, secara alami nggak perlu disuruh, kamu pasti bakal mencari solusi atas masalahmu. Entah sharing, baca buku, entah lihat podcastnya Lutfi. Nah itu kan pemecahan masalah juga kan. Podcast Anda pasti tidak untuk menambah masalah kan, untuk memecahkan masalah. Semoga saja ya guys ya. Ya. Begitu. Oke, pertanyaannya udah habis ya? Iya, udah habis. Oke. Nah, itu guys, ada closing statement mungkin dari sampean. Oke, closing statement dari saya tentang produktif berkarya ya. Oke.
yang perlu kita tahu ya, Iya. segala yang hidup pasti menghasilkan sesuatu. Ini hukum dasar segala sesuatu. Iya. Bahkan yang remeh-remeh sekalipun, entah lalat, entah belatung, dia itu menghasilkan sesuatu. Dia pasti ada manfaat yang ditebarkan. Iya. Nah, sebagai manusia pun kita juga harus seperti itu. Entah nanti, sebenarnya bukan masalah nanti karyanya besar apa kecil, yang penting berkarya. Kita udah bisa disebut sebagai seorang manusia. Jadi buat teman-teman, jangan terbebani sama hasil yang sempurna, hasil yang besar, harus begini, harus begitu. Ya. Kayak Lutfi misal, kalau awal kali bikin langsung, wah saya pengen punya podcast seperti Deddy Corbuzier misalnya, Waduh, ya itu pasti berat. berat sekali. Cuma dijalani aja. Kalau kita dijalani, insya Allah jalan akan terbuka dengan sendirinya. Ya, Kalau nggak pernah setuju. dijalani, jalan akan tertutup selamanya. Betul. Gitu. Setuju banget sih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mas. Saya juga banyak dapat insight dari apa yang saya sampaikan. Semoga Sama-sama. teman-teman juga dapat manfaat, insight dan motivasi dari apa yang Mas Denny Bekti yang Amin. sampaikan, dan konten kali ini mudah-mudahan memberikan dampak positif yang lebih baik buat teman-teman semua yang nonton ya. Sekali lagi terima kasih buat Mas Denny Bekti atas waktunya, Oke, atas sama-sama Lutfi. Kesempatannya bisa collab sama-sama, merupakan sebuah kesempatan yang sangat luar biasa. Makasih juga kamu udah jauh-jauh dari luar Lamongan. kota ya, dari Lamongan sampai ke Surabaya, guys, ke Surabaya. Ada perlu soalnya sih. Oh, ada. Kebetulan ya. Sekalian aja buat konten. Alhamdulillah. Ya. Oke guys, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan follow juga Instagram Mas Denny Bekti. Ada ebook dan juga postingan-postingan yang bermanfaat, menambah insight buat teman-teman semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.